Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Sahabat Natagama Televisi, pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang teori-teori dalam perdagangan internasional. Ada beberapa teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama, teori merkantilisme, di mana tokoh-tokohnya antara lain Jean Baptiste, Jane Bodang, dan Thomas Moon. Kemudian teori yang kedua yang nanti akan kita pelajari adalah teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Kemudian teori yang ketiga, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Teori keunggulan absolut dari Adam Smith dan teori keunggulan komparatif David Ricardo di sini itu merupakan bagian dari teori klasik. Kemudian juga nanti kita akan mempelajari teori modern yang dikemukakan oleh Hexer dan Olin. Materi tentang teori-teori perdagangan internasional ini nanti akan saya berikan dalam dua seri. Video ini merupakan seri ke-1, di mana dalam video seri ke-1 ini saya hanya akan membahas tentang teori merkantilisme dan teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Mari kita simak videonya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dari mempelajari teori merkantilisme. Paham merkantilisme itu muncul antara abad ke-16 sampai dengan 18 Masehi. Merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Sehingga merkantilisme disebut juga sebagai political economic of state building. Ada beberapa tokoh yang termasuk ke dalam paham merkantilisme, antara lain Thomas Moon, Jean Baptiste, kemudian Jane Bodang. Nah, jadi merkantilisme ini berasal dari kata merchant. Merchant itu artinya pedagang. Pedagang menjadi fokus utama pada abad tersebut. Ada beberapa sebab yang kemudian mendorong lahirnya paham merkantilisme. Yang pertama, adanya pemikiran bahwa berdagang itu merupakan sumber kekuatan bagi negara. Kemudian yang kedua, adanya pergeseran budaya di mana posisi pegawai pemerintah, agamawan yang semula dianggap sebagai kaum elit itu bergeser dengan memberikan apresiasi lebih pada para pedagang. Kemudian yang ketiga, adanya kepadatan penduduk di Eropa sehingga perlu daerah baru. Kemudian faktor pendorong yang keempat, adanya pergeseran pemahaman agama yang semula mengharamkan keuntungan dari berdagang, kemudian memperbolehkannya. Kemudian faktor pendorong yang kelima, timbulnya pemikiran perlunya negara yang kuat. Kemudian faktor pendorong yang keenam, banyaknya penemuan wilayah geografi baru oleh orang Eropa. Nah, fokus utama dari pemikiran merkantilisme yaitu kekayaan suatu negara diukur dari seberapa banyak emas yang dimiliki. Semakin banyak emas yang dimiliki, maka suatu negara tersebut dianggap semakin makmur. Nah, fokus utama pemikiran merkantilisme ini mempengaruhi pandangan kaum merkantilis terhadap perdagangan internasional. Nah, bagaimana pandangan merkantilisme terhadap perdagangan internasional? Mari kita simak di slide berikutnya. Sahabat Natagama Televisi, pandangan kaum merkantilis terhadap perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri itu berpusat pada dua ide pokok, yaitu satu, penimbunan logam mulia, di mana tujuannya adalah untuk pembentukan negara nasional yang kuat dan peningkatan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Kemudian, ide yang kedua, setiap politik perdagangan itu ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Tindakan ini dilakukan melalui proteksi yang ketat dan pemberian hak
hak monopoli. Tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Jadi, ketika ekspor lebih besar dari impor, itu sama dengan surplus ekspor atau kelebihan ekspor, yang berarti nanti ada surplus emas atau surplus logam mulia. Mengapa surplus ekspor itu berarti surplus emas? Karena pada saat itu emas atau logam mulia dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran internasional. Jadi kalau kita melihat ide pokok kaum merkantilis terhadap perdagangan luar negeri ini dipengaruhi oleh pemikiran utama mereka bahwa kekayaan suatu negara atau kemakmuran suatu negara itu diukur dari cadangan emas yang dimiliki oleh negara tersebut. Kemudian, apa akibatnya dengan adanya ide dan pemikiran seperti itu? Maka setiap negara itu akan berlomba-lomba mencari negara yang mau defisit, negara yang mau rugi. Nah, karena tidak ada negara yang mau merugi, maka timbullah keinginan untuk menjajah negara lain. Oleh karena itu, sebuah negara hanya dapat mempertahankan keuntungan dengan cara mengorbankan negara lain atau zero-sum game. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya mendorong lahirnya kolonialisme dan imperialisme yang menjadikan negara lain negara yang mau untuk merugi melalui monopoli perdagangan, menjadikan negara lain sebagai sumber logam mulia dan sumber bahan baku yang murah. Nah, dalam prakteknya kemudian pemerintah negara-negara kolonial ini menunjuk serikat dagang atau para kaum pedagang mengelola daerah-daerah yang dijadikan sebagai daerah jajahannya. Nah, untuk kita di Indonesia, kita mengenal istilah VOC atau kita menyebutnya dengan sebutan company, yang merupakan serikat dagang Belanda yang diberikan hak monopoli oleh pemerintah kolonial Belanda mengelola daerah jajahan di wilayah Hindia Belanda. Jadi kesimpulan dari teori merkantilisme ini bahwa perdagangan internasional itu dilakukan dengan cara mendorong ekspor secara maksimal dan membatasi impor secara ketat agar tercapai surplus ekspor. Karena surplus ekspor berarti surplus emas. Demikianlah kesimpulan dari teori merkantilisme. Selanjutnya kita akan mempelajari teori perdagangan internasional yang kedua, yaitu teori klasik. Nah, ajaran kaum merkantilisme yang tadi sudah kita bahas dalam slide sebelumnya, yang berkembang selama kurang lebih 2 abad, ini memperoleh kritik tajam dari Adam Smith. Adam Smith ini merupakan tokoh dari teori aliran klasik. Adam Smith ini menyatakan bahwa ukuran kemakmuran suatu negara itu bukan terletak pada banyak sedikitnya logam mulia yang dimiliki. Nah, menurut Adam Smith, kemakmuran suatu negara itu terletak pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, negara yang makmur adalah negara yang mampu mengembangkan produksi barang dan jasa, mampu mengembangkan gross national product-nya melalui perdagangan bebas. Jadi bukan suatu negara yang berusaha mati-matian untuk menghambat perdagangan hanya untuk menumpuk logam mulia. Selain itu, Adam Smith juga memberikan kritik yang keras pada banyaknya campur tangan pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan negara yang kuat. Jadi pada teori merkantilisme tadi, ada kebijakan-kebijakan protektif yang dilakukan oleh negara, itu merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah terhadap perdagangan bebas. Nah, lebih lanjut, menurut Adam Smith, menyatakan bahwa kemakmuran dan kekayaan negara hanya dapat diperoleh dengan menjalankan prinsip laissez-faire di dalam negeri dan perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Jadi, maksudnya prinsip laissez-faire itu tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian dalam negeri. Dan di sini perdagangan bebas artinya tidak boleh ada proteksi oleh pemerintah dalam kaitan dengan perdagangan luar negeri. Nah, nanti dalam slide berikutnya kita akan mempelajari apa teori yang dikemukakan oleh Adam Smith terkait dengan perdagangan internasional.
internasional. Selanjutnya, banyak lagi ekonom selain Adam Smith yang ikut memberikan sumbangan penting bagi perkembangan teori klasik yang terkait dengan perdagangan internasional. Misalnya di sini David Ricardo, Robert Turner, dan John Stuart Mill. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya teori-teori klasik itu sendiri disusun berdasarkan anggapan atau asumsi sebagai berikut. Apa maksudnya di sini anggapan atau asumsi? Maksudnya adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar teori tersebut dapat berlaku. Nah, apa saja anggapan-anggapannya? Yang pertama, hanya ada dua negara dan dua komoditas yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua, tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi dan sifatnya homogen. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja bebas bergerak atau mobile dalam batas-batas negara, tetapi tidak mobile secara internasional. Kemudian yang keempat, persaingan sempurna. Kemudian yang kelima, tidak ada perubahan teknologi. Asumsi yang keenam adalah biaya produksi tetap. Kemudian yang ketujuh, free trade atau perdagangan bebas. Dan asumsi yang kedelapan, tidak ada biaya transportasi. Nah, inilah anggapan-anggapan atau asumsi yang dibangun agar teori klasik ini dapat berlaku. Sahabat Natagama Televisi, kita mulai terlebih dahulu mempelajari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan istilah teori keunggulan absolut atau absolute advantage. Nah, apa yang dikemukakan oleh Adam Smith? Nah, salah satu buah pikiran Adam Smith yang penting adalah pendapatnya mengenai spesialisasi, di mana konsep spesialisasi dalam perekonomian dunia mengarah pada spesialisasi di masing-masing negara. Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia itu dapat optimal, maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Nah, apa yang dimaksud dengan keunggulan absolut? Keunggulan absolut adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara atas negara lain dalam memproduksi suatu komoditi dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya atau lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dibandingkan dengan negara lain untuk memproduksi komoditi yang sama. Dengan efisiensi, maka dengan sumber daya yang sama, dalam hal ini tenaga kerja, dapat menghasilkan jumlah barang yang lebih banyak. Nah, inilah inti dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Suatu negara harus melakukan spesialisasi dalam produksi yang memiliki keunggulan absolut, produksi yang memiliki biaya yang lebih rendah, produksi yang lebih efisien dibandingkan dengan negara lain, dan mengekspor komoditi tersebut ke negara lain, serta dan di sini membeli atau mengimpor dari negara lain komoditas yang lebih murah ketimbang jika kita membuatnya sendiri. Jadi inilah inti dari teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, dengan adanya spesialisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara, maka akan terjadi pembagian tenaga kerja secara internasional. Hal ini akan mampu mendorong tingkat produksi dunia yang melampaui jumlah tingkat produksi pada keadaan autarki. Apa maksudnya keadaan autarki? Yaitu keadaan di mana negara itu melakukan swasembada atau tidak melakukan perdagangan dengan negara lain. Nah, agar lebih jelas nanti saya akan sajikan contoh yang menunjukkan simulasi adanya keunggulan absolut dari masing-masing negara. Mari kita simak di slide berikutnya. Sekarang mari kita lihat contoh simulasi penggunaan sumber daya atau tenaga kerja dan hasil produksinya. Kemudian nanti akan kita kaitkan dengan teori keunggulan absolutnya dari Adam Smith. Nah, di sini kita lihat produksi per satu orang tenaga kerja dalam satu hari kerja. Kemudian ada dua negara dan dua komoditas sesuai dengan asumsi dari teori klasik, di mana salah satu asumsinya yaitu ada dua negara dan dua komoditas. Nah, kita lihat di sini negaranya Indonesia dan Cina. Kemudian komoditasnya adalah beras dan elektronik.
elektronik. Nah, untuk Indonesia, produksi per satu orang tenaga kerja dalam satu hari kerja untuk beras ini menghasilkan 50 kg beras per hari. Sementara untuk elektronik mampu menghasilkan 50 unit elektronik per hari. Di Cina, untuk produksi per satu orang tenaga kerja untuk komoditas beras mampu menghasilkan 20 kg per hari. Sementara untuk elektronik mampu menghasilkan 80 unit per hari. Maka berdasarkan tabel di atas, terlihat Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam hal produksi beras daripada Cina. Sebaliknya, Cina pun lebih unggul secara absolut dalam memproduksi elektronik daripada Indonesia. Mengapa kesimpulannya seperti itu? Nah, mari kita lihat di sini. Produksi per satu orang tenaga kerja di Indonesia untuk beras, artinya dengan pengorbanan atau dengan biaya yang dikeluarkan untuk satu orang tenaga kerja, itu di Indonesia mampu menghasilkan 50 kg beras. Sementara Cina dengan pengorbanan yang sama atau dengan penggunaan sumber daya yang sama hanya mampu menghasilkan 20 kg beras sehari. Artinya di sini Indonesia itu unggul secara absolut, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya tenaga kerja dibanding Cina dalam produksi beras. Sementara untuk produksi elektronik, Cina lebih unggul karena dengan penggunaan sumber daya yang sama, yaitu satu orang tenaga kerja, di Indonesia hanya mampu menghasilkan 50 unit, sementara di Cina mampu menghasilkan 80 unit. Jadi kesimpulannya, Indonesia unggul dalam produksi beras, Cina unggul dalam produksi elektronik. Maka berdasarkan teori keunggulan absolut, Indonesia melakukan spesialisasi pada beras dan mengimpor elektronik dari Cina. Cina melakukan spesialisasi pada produk elektroniknya dan mengimpor beras dari Indonesia. Nah, lalu bagaimana nanti keuntungan yang akan didapat oleh kedua negara tersebut dengan melakukan perdagangan internasional atau dengan melakukan spesialisasi masing-masing negara? Nah, mari nanti kita lihat di slide berikutnya. Sahabat Natagama Televisi, untuk bisa menghitung keuntungan yang didapat oleh masing-masing negara dari adanya spesialisasi dalam perdagangan internasional, maka kita melengkapi tabel tadi dengan kolom DTDN atau dasar tukar dalam negeri. Ada juga yang menggunakan istilahnya TOT, Term of Trade. Nah, dasar tukar dalam negeri dapat pula dimaknai sebagai biaya peluang atau biaya alternatif. Nah, mengapa DTDN ini dapat dimaknai sebagai biaya peluang atau biaya alternatif? Karena DTDN ini menunjukkan alternatif dari penggunaan tenaga kerja. Apakah tenaga kerja ini digunakan untuk memproduksi beras ataukah digunakan untuk memproduksi elektronik? Sehingga tadi DTDN itu dapat dikatakan sebagai biaya peluang. Nah, mari kita lihat cara menghitung DTDN-nya. Nah, di Indonesia untuk DTDN beras itu 1 kg beras senilai dengan 1 unit elektronik. Dari mana angka ini? Kita lihat dari sini. Karena 50 kg beras itu setara dengan 50 unit elektronik, maka 1 kg beras sama dengan 1 unit elektronik. Nah, kemudian untuk DTDN elektronik kita menghitungnya seperti ini. Karena 50 unit elektronik itu senilai 50 kg beras, maka 1 unit elektronik sama dengan 1 kg beras. Nah, sedangkan di Cina, nilai 1 kg beras itu sama dengan 4 elektronik. Bagaimana cara mencarinya? Kita melihat di sini. Karena 20 kg beras itu setara dengan 80 unit elektronik, maka 1 kg beras setara dengan 4 elektronik. Nah, untuk elektronik di Cina, karena 80 unit elektronik itu setara dengan 20 kg beras, maka 1 unit elektronik itu setara dengan 1/4
4 kilogram beras. Nah, agar lebih jelas bagaimana cara mencari DTDN ini, mari kita lihat tabel di bawah ini. Nah, cara mencari DTDN di Indonesia, kita lihat di sini. Untuk DTDN beras, maka kita bagi ya seluruh unit komoditas di sini, baik beras maupun elektronik, kita bagi dengan angka 50 yang dicetak warna merah ini. Nah, angka 50 ini menunjukkan output beras yang ada di Indonesia, yaitu 50 kg. Nah, kita bagi nih satu persatu. Jumlah beras 50 dibagi dengan 50, maka hasilnya 1 kg beras. Jumlah elektronik itu 50 nih, maka di sini 50 kita bagi dengan 50, hasilnya 1 unit elektronik. Nah, untuk DTDN elektronik, maka pembaginya di sini adalah output dari elektronik, yaitu outputnya adalah 50 unit, maka pembaginya di sini angkanya 50. Nah, seluruh output di sini, baik output elektronik maupun output beras, kita bagi dengan angka 50. Nah, output elektronik berapa? 50 unit, maka 50 dibagi 50, hasilnya 1 atau 1 unit elektronik. Nah, kemudian berapa jumlah output beras? Jumlah output beras adalah 50, maka di sini 50 dibagi 50, hasilnya 1 kg beras. Dengan cara yang sama, kita dapatkan DTDN di Cina untuk beras dan elektronik seperti ini perhitungannya. Oke? Setelah kita mendapatkan DTDN untuk masing-masing komoditas di tiap-tiap negara, maka selanjutnya kita akan menghitung berapa besar keuntungan yang didapat oleh Indonesia dan Cina dari adanya spesialisasi dalam perdagangan internasional. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, bahwa dengan kondisi seperti ini, maka Indonesia berspesialisasi dalam produk beras dan Cina berspesialisasi dalam produk elektronik. Nah, sekarang mari kita hitung berapa keuntungan yang didapat oleh Indonesia dengan melakukan spesialisasi pada produk beras. Nah, untuk di Indonesia sendiri diketahui DTDN 1 kg beras itu akan memperoleh 1 unit alat elektronik. Nah, sesuai dengan tabel di sini, 1 kg beras senilai 1 unit elektronik. Dan di Cina, 1 kg beras itu setara dengan 4 unit elektronik. 1 kg beras sama dengan 4 elektronik. Nah, jika Indonesia bisa menukarkan berasnya dengan alat elektronik dari Cina, maka dengan 1 kg beras produksi dalam negeri bisa mendapatkan 4 elektronik dari Cina sesuai dengan DTDN beras yang ada di Cina. Nah, untuk menghitung berapa keuntungan yang didapat, maka kita lihat di sini nih. Indonesia bisa memperoleh keuntungan sebanyak 3 unit elektronik yang dihitung dari 4 unit elektronik yang didapat dari pertukaran dengan Cina dikurangi dengan 1 unit elektronik. Sementara untuk Cina yang melakukan spesialisasi pada elektronik, maka perhitungan keuntungannya adalah dengan DTDN 1 elektronik sama dengan 0,25 kg beras. Nih, 1 unit elektronik itu di Cina DTDN-nya setara dengan 1/4 kg beras atau 0,25 kg beras. Sementara di Indonesia, 1 unit elektronik setara dengan 1 kg beras. 1 unit elektronik setara dengan 1 kg beras. Maka bila Cina melakukan perdagangan barter dengan Indonesia, maka dengan 1 unit elektroniknya, Cina akan mendapatkan 1 kg beras dari Indonesia. Cina akan memperoleh keuntungan sebanyak 0,75 kg beras yang didapatkan dari 1 kg beras dikurangi dengan 0,25 kg beras. Jadi, 1 kg beras yang didapat dari hasil pertukaran dengan Indonesia dikurangi dengan 1/4 kg beras di Cina yang merupakan opportunity cost-nya. Artinya, kalau tidak melakukan pertukaran dengan Indonesia, Cina pun bisa memproduksi 1/4 kg beras. Demikianlah cara menghitung keuntungan yang didapat oleh masing-masing negara dengan adanya spesialisasi dalam perdagangan internasional.
Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghitung keuntungan yang didapat oleh perekonomian dunia dari adanya spesialisasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina dalam perdagangan internasional. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam slide awal, bahwa menurut Adam Smith, spesialisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara akan mendorong kenaikan produk dunia atau mendorong kenaikan output global. Nah, dari contoh model simulasi yang dikembangkan oleh Adam Smith di sini, maka kita akan coba menghitung output global atau total produksi dunia pada kondisi sebelum spesialisasi dan kondisi setelah spesialisasi. Pada kondisi sebelum spesialisasi, potensi produksi beras di Indonesia yaitu 50 kg per hari. Di Cina, potensi produksi berasnya adalah 20 kg per hari. Maka total output dunia untuk beras di sini 70 kg per hari. Kemudian untuk elektronik di Indonesia potensi produksinya adalah 50 unit per hari, di Cina 80 unit per hari. Sehingga total output dunia untuk elektronik 130 unit. Setelah adanya spesialisasi, produksi beras di Indonesia di sini menjadi 100 kg beras. Dari mana angka 100 kg beras ini didapat dari 50 kg beras sebelum adanya spesialisasi ditambah dengan unit elektronik yang semula 50 unit di sini kemudian tidak lagi diproduksi. Nilai 50 unit elektronik ini senilai dengan 50 kg beras. Sehingga 50 ditambah 50 menjadi 100 kg. Nah, kemudian di Cina produksi elektronik itu meningkat menjadi 160. Dari mana angka 160? Yaitu dari 80 unit elektronik sebelum spesialisasi ditambah dengan produksi beras yang semula 20 kg menjadi 0. Nilai 20 kg beras itu setara dengan 80 unit elektronik, sehingga 80 ditambah dengan 80 menjadi 160. Nah, dengan melihat tabel ini maka terlihat potensi produksi dunia itu meningkat setelah adanya spesialisasi.